Kemenangan dramatis Thalita Ramadhani bangkitkan harapan Indonesia di semifinal Uber Cup 2026 setelah sempat tertinggal dari Korea Selatan. Hari ini kita benar-benar dibuat jantungan oleh perjuangan luar biasa tim Uber Indonesia di babak semifinal melawan raksasa Korea Selatan. Benar sekali, suasana di arena tadi benar-benar mencekam. Bayangkan saja, kita sempat tertinggal 0-2 dan rasanya nafas kita sudah di ujung tanduk. Tapi untungnya, ada sosok pahlawan yang muncul di saat yang paling krusial. Siapa lagi kalau bukan Thalita Ramadhani Wirjawan yang sukses memperpanjang nafas tim Garuda kita. Penampilan Thalita benar-benar luar biasa, bukan? Dia menghadapi Sim Yoo-jin yang kita tahu bukan lawan sembarangan. Sim Yoo-jin adalah tunggal kedua Korea Selatan yang memiliki pertahanan yang sangat solid dan pengalaman yang mumpuni di turnamen besar seperti Uber Cup ini. Namun, Thalita menunjukkan bahwa mental juara tidak bisa bohong. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, pertandingan ini dimulai dengan cukup berat bagi Indonesia. Di partai pertama, Putri Kusumawardhani atau Putri KW harus mengakui keunggulan An Se-young. Skornya cukup telak, 19-21 dan 5-21. Kita tahu, An Se-young adalah pemain nomor 1 dunia yang sangat sulit ditembus. Betul, kekalahan Putri KW di game kedua dengan skor 5-21 itu memang sempat menjatuhkan moral penonton. Lalu di partai kedua, pasangan ganda putri kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, juga harus menyerah setelah berjuang habis-habisan dalam duel karet atau rubber game. Skornya 16-21, 21-19, dan 15-21. Kekalahan ganda putri kita melawan Baek Hana dan Lee So-hee itu benar-benar menyakitkan, karena mereka hampir saja mencuri kemenangan di game ketiga. Dengan skor 0-2, posisi Indonesia sudah sangat terdesak. Satu kekalahan lagi saja, maka perjalanan kita di Uber Cup 2026 akan berakhir di sini. Tapi disinilah keajaiban itu terjadi. Thalita Ramadhani masuk ke lapangan dengan beban yang sangat berat di pundaknya. Dia tahu bahwa dialah penentu nasib tim hari ini. Dan apa yang dia tunjukkan? Ketenangan yang luar biasa. Dia menghadapi Sim Yoo-jin dengan strategi yang sangat matang. Thalita tidak terpancing untuk bermain cepat secara terburu-buru, melainkan dia sangat sabar dalam menyusun serangan. Pertarungan di game pertama sangat ketat. Kedua pemain saling kejar-mengejar angka. Setiap poin diraih dengan rally panjang yang menguras tenaga. Sim Yoo-jin berkali-kali mencoba melakukan penempatan bola yang sulit, namun Thalita selalu berhasil mengembalikannya dengan akurasi yang luar biasa. Skor 21-19 di game pertama benar-benar membuktikan betapa tipisnya perbedaan kualitas mereka hari ini. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah di game kedua. Biasanya setelah menang di game pertama, ada kecenderungan pemain untuk sedikit mengendur. Tapi tidak dengan Thalita. Dia tetap fokus dan terus menekan Sim Yoo-jin. Skornya identik, 21-19 kembali diraih oleh Thalita. Kemenangan 2 game langsung ini benar-benar menjadi suntikan semangat bagi seluruh tim Indonesia. Dengan hasil ini, skor sementara Indonesia melawan Korea Selatan kini menjadi 1-2. Kita memang masih tertinggal, tapi setidaknya kita sudah berhasil memecah kebuntuan. Momentum sekarang ada di tangan kita. Penonton di stadion juga mulai kembali bergemuruh memberikan dukungan penuh kepada para pejuang wanita kita. Sekarang kita harus melihat ke depan, ke partai keempat dan kelima. Di partai keempat kita punya pasangan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum yang akan berhadapan dengan Jang Na-eun dan Kim Hae-jong. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru karena pasangan kita ini memiliki gaya bermain yang agresif dan penuh tenaga. Dan jangan lupakan partai kelima, di mana Esther Nurumi Triwardoyo kemungkinan besar akan menjadi penentu jika skor menjadi 2-2. Esther akan berhadapan dengan Kim Garam. Esther memiliki catatan yang cukup baik dalam pertandingan-pertandingan menentukan seperti ini. Mentalitasnya sudah teruji di berbagai turnamen internasional sebelumnya. Kita semua berharap Rachel dan Feby bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 agar Esther bisa tampil habis-habisan di partai terakhir. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Thalita Ramadhani tadi harus menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya yang lain. Tidak ada yang mustahil dalam dunia olahraga, selama kita masih punya keyakinan dan kerja keras. Benar sekali. Perjuangan tim Uber kita kali ini mengingatkan kita pada momen-momen bersejarah di mana Indonesia berhasil bangkit dari posisi sulit. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangatlah penting saat ini. Mari kita doakan agar para atlet kita diberikan kekuatan dan konsentrasi maksimal untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Kami akan terus memberikan laporan langsung dan analisis mendalam mengenai performa tim bulu tangkis Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berkomentar mengenai harapan kalian untuk tim Uber kita, dan bagikan video ini ke teman-teman sesama pecinta bulu tangkis. Bersama kita beri dukungan untuk Indonesia agar bisa membawa pulang trofi Uber Cup kembali ke tanah air. Sampai jumpa di update video berikutnya. Tetap semangat, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam olahraga. Kita tunggu kejutan berikutnya dari lapangan hijau. Indonesia bisa, Indonesia juara.
Kejutan besar di semifinal Uber Cup 2026. Indonesia nekat rombak pemain demi hancurkan Korea Selatan dan rebut tiket final yang dinanti. Kejutan besar di semifinal Uber Cup 2026. Indonesia nekat rombak pemain demi hancurkan Korea Selatan dan rebut tiket final yang dinanti. Halo Sobat Bulu Tangkis Indonesia, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua. Hari ini kita benar-benar dikejutkan dengan kabar yang sangat luar biasa dari markas besar tim bulu tangkis Indonesia yang sedang berjuang di Denmark. Menjelang babak semifinal Uber Cup 2026, tim pelatih secara mendadak mengumumkan perubahan formasi yang sangat berani dan tidak terduga sama sekali. Bagaimana menurut kamu tentang perombakan skuad ini? Wah, ini benar-benar gila sih. Siapa yang menyangka kalau tim pelatih bakal melakukan langkah yang sangat krusial tepat sebelum laga penentuan melawan Korea Selatan dimulai? Kita tahu sendiri kan, babak semifinal ini adalah gerbang menuju partai puncak yang sudah sangat lama kita impikan. Perubahan formasi ini mencakup sektor ganda putri dan juga tunggal kedua kita. Indonesia sepertinya benar-benar ingin memberikan kejutan psikologis sekaligus strategi teknis untuk membungkam tim Korea Selatan di Forum Horsens. Betul sekali, apalagi kita tahu Korea Selatan itu punya skuad yang sangat merata dan kuat di semua sektor. Perubahan yang paling mencolok adalah kembalinya pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau yang akrab kita sapa sebagai Ana dan Tiwi. Mereka akan kembali dipasangkan untuk mengisi posisi ganda pertama kita. Padahal sebelumnya kita melihat beberapa eksperimen pasangan lain di fase grup. Kenapa ya kira-kira Ana dan Tiwi yang akhirnya dipercaya untuk memikul tanggung jawab besar ini melawan ganda putri peringkat 3 dunia? Nah, itu dia pertanyaannya. Berdasarkan rilis resmi dari PBSI, pelatih kepala ganda putri kita, Bapak Karel Mainaki, sudah memberikan penjelasan yang sangat mendalam. Ternyata, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan kawan-kawan. Ini adalah hasil dari pemantauan intensif dan diskusi panjang dengan seluruh tim pendukung berdasarkan hasil latihan terakhir mereka di Denmark. Alasan utamanya adalah kebugaran fisik dan kesiapan mental. Ternyata, pasangan Apriani Fadia dan Trias saat ini sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya untuk bertanding di level setinggi semifinal Uber Cup. Oh, jadi faktor kebugaran ya yang menjadi kunci utama di sini. Sangat masuk akal jika tim pelatih tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan pemain yang sedang tidak bugar 100%. Apalagi lawan yang dihadapi bukan main-main, yaitu pasangan Lee So-hee dan Baek Hana yang merupakan peringkat 3 dunia saat ini. Secara statistik, memang Ana dan Tiwi masih tertinggal 1-2 dalam rekor pertemuan mereka. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan modal kemenangan berharga mereka di kejuaraan dunia 2025 yang lalu. Tepat sekali. Pada pertemuan terakhir itu, Ana dan Tiwi berhasil menang dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 21-16 dan 21-15. Mereka menang 2 game langsung. Ini menunjukkan bahwa secara gaya permainan, Ana dan Tiwi punya cara untuk meredam kehebatan ganda putri Korea Selatan tersebut. Mereka punya kesiapan fisik yang dinilai lebih unggul oleh Karel Mainaki dibandingkan opsi lainnya. Ini benar-benar pertaruhan yang sangat menarik untuk kita tonton pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tidak hanya di ganda putri, kejutan juga terjadi di sektor tunggal kedua. Nama nikah Dek Dinda Amartia Pratiwi secara mengejutkan digantikan oleh Thalita Ramadhani Wirjawan. Ini adalah keputusan yang sangat strategis. Sepertinya tim pelatih melihat ada celah di tunggal kedua Korea Selatan yang bisa dimanfaatkan oleh gaya permainan Thalita. Memasukkan pemain baru di saat krusial seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Tapi kita harus percaya sepenuhnya pada observasi tim pelatih yang sudah mendampingi mereka setiap hari. Saya setuju. Tekanan di babak semifinal Uber Cup itu sangat tinggi. Butuh mental baja untuk bisa tampil lepas. Dengan kondisi Fadia dan Trias yang tidak memungkinkan, menyatukan kembali duet Ana dan Tiwi adalah pilihan yang paling logis dan paling kuat secara chemistry. Mereka sudah lama bermain bersama dan tahu betul kebiasaan masing-masing di lapangan. Kita semua berharap formasi baru ini bisa menjadi kunci pembuka jalan menuju babak final yang sudah sangat kita nantikan selama bertahun-tahun. Bayangkan saja, jika Ana dan Tiwi bisa mencuri poin di partai pertama ganda putri, mental tim Korea Selatan pasti akan langsung drop. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kedalaman skuad kita sekarang jauh lebih baik. Perjuangan di Denmark tahun 2026 ini benar-benar penuh dengan drama dan perjuangan yang menguras emosi. Seluruh pendukung di tanah air pasti akan mendoakan yang terbaik, agar Merah Putih bisa berkibar di podium tertinggi. Pastinya, mari kita berikan dukungan yang luar biasa lewat komentar dan doa. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan seru ini pada hari Sabtu tanggal 2 Mei ini. Korea Selatan mungkin tim yang sangat kuat, tapi Indonesia punya semangat juang yang tidak pernah padam. Dengan strategi yang sudah disusun rapi oleh Karel Mainaki dan kerja keras para atlet, tidak ada yang tidak mungkin di lapangan bulu tangkis. Ayo Indonesia, buktikan kalau kalian layak menjadi juara dunia.